mempelajari pemanfaatan getaran dan gelombang dalam kehidupan sehari-hari di dalam teknologi. Yang pertama, dalam bidang kedokteran, dipakai pada alat ultrasonografi atau biasa disebut dengan USG. Ultrasonografi atau USG digunakan untuk melihat struktur jaringan dalam tubuh manusia. Misalnya, jaringan otot, pembuluh darah, jaringan pada jantung, melihat bayi, dan melihat kanker. Dengan frekuensi 1 sampai 8 MHz, gelombang ultrasonik dipancarkan oleh transducer. Transducer adalah bagian dari alat USG. Gelombang ultrasonik yang berbentuk dengan gelombang bunyi dipancarkan ke jaringan tubuh. Gelombang yang diterima jaringan tubuh akan memantulkannya dengan frekuensi dan panjang gelombang berbeda dan diterima kembali oleh transducer. Lalu, gelombang bunyi tadi dirubah dalam bentuk gelombang sinyal listrik, dikirim oleh detektor ke komputer. Komputer akan mengubahnya menjadi gambar. Mari kita perhatikan gambar kita melihat ada seorang dokter yang menggunakan transducer, meletakkannya pada seorang ibu yang hamil. Mari perhatikan gambar. Ada seorang dokter yang memegang transducer. Transducer ini diletakkan pada perut seorang ibu hamil yang sebelumnya sudah dilapisi dengan gel. Gel ini berguna untuk mengurangi gesekan. Gelombang bunyi yang berbentuk gelombang ultrasonik dipancarkan ke jaringan pada tubuh bayi. Kemudian dengan demikian, tubuh bayi yang menerima gelombang bunyi tersebut akan memantulkannya kembali ke alat transducer tadi. Transducer mengirimkan sinyal tersebut ke komputer. Dari komputer, sinyal listrik dirubah menjadi gambar, sehingga seorang dokter bisa melihat bayi di dalam kandungan seorang ibu di layar komputer. Tips pemanfaatan getaran dan gelombang yang kedua selanjutnya digunakan dalam sistem navigasi. Sistem ini biasa dikenal dengan nama sonar. Sonar digunakan untuk mengukur kedalaman laut. Perhatikan gambar ini. Sebuah kapal memancarkan sumber bunyi dari permukaan laut. Sumber bunyi melalui alat transducer akan memancarkan gelombang bunyi. Ke dasar laut secara lurus. Gelombang bunyi yang merambat lurus tadi akan mengenai dasar laut, batu-batuan, dipantulkan kembali ke dalam bentuk gema ke atas permukaan laut yang diterima oleh detektor yang berada di atas kapal. Detektor akan menangkap waktu bunyi pantul tiba. Waktu ini digunakan untuk mengukur kedalaman laut. Waktu yang digunakan sudah dicatat, dapat dihitung untuk mengukur kedalaman laut dengan rumus S sama dengan V kali T per 2. S sama dengan kedalaman laut dalam satuan meter, V sama dengan cepat rambat bunyi, satuan meter per detik. T waktu dalam satuan detik.
Mari kita lihat contoh soal. Sebuah kapal memancarkan gelombang bunyi ke dasar laut. Gelombang tersebut tiba kembali ke kapal 12 detik. Jika cepat rambat gelombang bunyi di air 1800 meter per detik, berapa kedalaman laut? Diketahui V sama dengan 1800 meter per detik. T sama dengan 12 detik atau 12 sekon. Maka S sama dengan 1800 meter per sekon kali 12 sekon per 2 sama dengan 10.800 meter. Teens, penerapan getaran dan gelombang bisa juga diterapkan pada bidang-bidang yang lain. Bidang yang ketiga yaitu terapi ultrasonografi. Ini termasuk dalam bidang kedokteran. Terapi ini menggunakan frekuensi yang sangat tinggi, kisaran 800 sampai 2000 kHz, dipancarkan pada jaringan tubuh, sehingga fungsi alat ini digunakan untuk mengantarkan pengobatan, misalnya pemecahan batu ginjal. Dan banyak teknologi lain yang memanfaatkan getaran dan gelombang. Teens, tahukah kalian, ada hewan yang memiliki sistem ini dan manusia belajar dari hewan ini untuk membuat sonar tersebut dan alat-alat yang memanfaatkan getaran dan gelombang. Hewan apa itu namanya? Ayo tebak. Betul, namanya adalah lumba-lumba. Oke teens, banyak sekali pemanfaatan getaran dan gelombang dalam teknologi yang digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Tentu kalian bisa mencari di literasi yang lain. Tapi untuk kali ini kita cukupkan sampai sekian. Terima kasih.